Halo teman-teman, selamat datang di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Nah, sampel yang digunakan dalam eh, pertemuan kita kali ini adalah bunga kembang sepatu ya teman-teman. Karena bunga kembang sepatu memiliki unsur yang lengkap sehingga kalau kita mempelajarinya bisa cepat mengerti karena kita belajar dari bunga nyata dan yang sudah lengkap sehingga tidak ada bagian bunga yang terlewatkan. Nah, langsung saja kita mulai mengenal bagian-bagian bunga dari yang paling bawah ya teman-teman. Nah, yang paling bawah yang ini disebut dengan tangkai bunga ya. Yang paling bawah itu disebut dengan tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bunga. Selain sebagai penopang bunga, tangkai bunga juga berfungsi sebagai penghubung bunga dengan ranting. Paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya kita naik sedikit. Di sini kita akan bertemu dengan kelopak bunga, ya. Itu namanya kelopak bunga. Nah, kelopak bunga itu berfungsi melindungi bunga saat bunga sedang kuncup, ya. Jadi ketika bunga masih kuncup, yang melindungi adalah kelopak bunga. Oke, kita lanjut ke bagian yang besar ini. Bagian yang besar ini dan yang paling indah dari bagian bunga adalah mahkota bunga. Ingat ya, yang ini namanya mahkota bunga. Fungsi dari mahkota bunga adalah menarik perhatian serangga. Kenapa sih bunga perlu menarik perhatian daripada serangga? Supaya serangga-serangga tersebut membantu bunga untuk melakukan penyerbukan. Penyerbukan itu apa sih? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari atau kepala sari di atas kepala putik. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, setelah mahkota bunga, kita melihat ada sesuatu yang panjang di sini, ya. Nah, yang panjang tersebut disebut dengan tangkai putik, ya. Jadi, tangkai ini disebut dengan tangkai putik. Fungsi dari tangkai putik adalah sebagai penyangga putik supaya putik dapat berdiri dengan tegak dan posisinya tetap di tempat ya, tidak berpindah-pindah seperti itu. Nah, sehingga kalau nanti ada serangga datang, serangganya akan mudah menjangkau serbuk sarinya dan menyentuhkan serbuk sari tersebut ke kepala putiknya. Seperti itu konsepnya. Nah, ingat ya, tangkai putik itu sebagai penyangga atau penopang dari kepala putik supaya posisinya tetap tegak dan terlihat. Seperti itu ya. Kalau tangkai putiknya patah, ya berarti tidak bisa terjadi penyerbukan nanti. Mungkin nanti kepala putiknya bisa terjatuh atau tersembunyi di bawah dari kelopak bunganya. Nah, begitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang kuning-kuning ya, teman-teman. Nah, ini disebut dengan benang sari. Ya, benang sari merupakan alat kelamin betina pada bunga, ya. Nah, bunga ini aneh karena alat kelamin betina dan alat kelamin jantannya jadi satu ya, teman-teman. Nah, yang kuning ini adalah benang sari bukan betina ya, tetapi jantan. Maaf ya. Benang sari itu jantan. Tadi salah ya. Nah, benang sari terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kepala sari. Nah, kepala sari ini ditopang dengan tangkai sari. Ya, seperti itu. Kenapa sih perlu tangkai sari? Ya, tentu saja supaya kepala sarinya mudah untuk disentuh oleh serangga. Jadi kayak disodorin, seperti itu. Nah, kepala sari ini berisi serbuk sari. Serbuk sari inilah yang berfungsi sebagai sel kelamin jantan pada bunga yang nantinya akan ditempelkan ke kepala putik. Ya, kalau sudah serbuk sarinya menempel ke kepala putik, maka
artinya sudah terjadi proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di atas kepala putik seperti itu, ya. Nah, itu dia benang sari. Ingat, benang sari memiliki dua bagian, yaitu kepala sari dan tangkai sari. Selanjutnya, yang paling ujung disebut dengan kepala putik. Itu adalah kepala putik. Kepala putik berfungsi sebagai sel kelamin betina. Tadi salah nyebut ya. Nah, yang jantan adalah yang benang sari, yang betina adalah kepala putik. Baik. Nah, begitu prosesnya, begitu bagian-bagian dari bunga ya teman-teman. Kalau kita ulang dari bawah, itu ada, sebentar. Di sini ada tangkai bunga, kemudian di sini ada kelopak bunga, selanjutnya ada mahkota bunga. Di sini ada tangkai putik, di sini ada benang sari, dan di sini ada kepala putik. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita buka bunganya, kita belum nih lihat bagian dalam bunganya. Di sini itu ada yang bentuknya seperti biji ya, teman-teman. Itu juga merupakan bagian dari bunga yang disebut dengan bakal biji. Nah, jadi setelah serbuk sari jatuh ke kepala putik, nanti di sana artinya sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina. Ya, jadi setelah mereka bertemu, mereka akan digiring ya melalui tangkai putik ini, tangkai putik yang panjang ini. Jadi itu seperti pipa ya, di dalamnya ada rongga. Jadi setelah terjadi penyerbukan, sel kelamin jantan yang sudah bertemu dengan sel kelamin betina digiring dibawa ke dalam. Jadi berkembangnya di sini, ya. Terjadilah pembuahan di sana. Oke. Ya, jika sudah terjadi pembuahan, terbentuklah nanti ini ya, sel telur apa? Kok sel telur sih, salah. Sigot ya. Nah, seperti itu. Nah, baik teman-teman, apakah teman-teman sudah memahami bagian-bagian dari bunga? Nah, saya yakin ini mudah ya untuk dimengerti teman-teman. Jadi karena materinya adalah bagian-bagian bunga, mari kita pertegas bagian-bagian bunga itu sendiri ya. Ayo kita ulang teman-teman. Nah, bagian-bagian dari bunga. Ayo coba dipikir dulu, mulai dari paling bawah ya. Nah, paling bawah kita ingat kembali tangkai bunga. Selanjutnya ada kelopak bunga, dan yang paling indah ini disebut dengan mahkota bunga. Yang panjang ini disebut dengan tangkai putik. Yang ini namanya benang sari. Yang paling ujung namanya kepala putik. Yang paling dalam namanya bakal biji. Ya, gampang ya. Oke. Nah, sekian penjelasan tentang bagian-bagian bunga. Mudah-mudahan dipahami ya, teman-teman. Baik, sampai ketemu di video-video selanjutnya.